Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan matur rajulun sepusuwi wong lanang lil Hasani maring Imam Hasan. Hal yahsudu anatah mungkin hasud. Apa mungkin memiliki perasaan hasud al-mukminu sapa wong kang iman? Qala jawab sapa Imam Hasan ma'ansa ora kelalen sapa ingsun ka ing sira Bani Yakubah. Ora gawe kelalen sapa ingsun ka ing sira Bani Yakubah ing anak putune Yakub, Nabi Yakub. Saya kan sudah menjelaskan tentang kepada kamu kan, bagaimana anak-anak Nabi Yakub. Naam, iya benar. Kadang-kadang orang mukmin itu ada hasudnya juga. Anak-anaknya Nabi Yakub itu orang-orang soleh semua. Punya anak 12 anak itu 10 orang hasud kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Nabi Yusuf, saudara seibu sebapak Benyamin. Khususnya kepada Nabi Yusufnya itu. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina. Ini Yusuf dan saudara seayah ibunya itu, yakni Benyamin, lebih dicintai. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Walakin ghamuhu, tapi utawi susahi hasad fi sadrika iku ing dalam ati yasira. Fa innahu makastuhune ghamuhu atau hasad la yadurru iku orang bahaya ya apa ikilah hom ka ing sira malam tok di selagi ini orang lewatakan artinya tidak melampiaskan sapa sira bihi kelawan homika kelawan hasad dan tintangan wala lisanan lan ora ing lisan. Ya kadang-kadang orang mukmin pun datang juga penyakit hasud tuh. Seperti yang terjadi pada anak-anak Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Wa qala lan dawu sapa Abu Darda ma aktsara orang akeaken abdun sapa suwiji kawula orang akeaken tikrul mauti ing ingat mati illa qalla angin berkurang farahuhu apa bungahe abad. Wa qala lan setitik hasaduhu apa iriye habad. Wa qala sapa Muawiyatu kulun nasi utawi sekabehane menungso akdiru iku sanggup sapa ingsun. Semua orang itu aku sanggup ala ridahu ing atase ridhoe kulun nas. Yang tadinya marah bisa aku bikin dia menjadi berhenti marahnya, menjadi enak. Yang tadinya panas bisa menjadi sejuk, bisa. Illa hasidan nikmatin angin wong kang iri nikmat. Kalau orang yang iri lah itu saya susah menangani, mengurus orang yang hasud itu paling susah. Kalau yang lain-lain sih aduh lagi marah-marah aku bikin senang dia bisa. Fa innahu karena setuhune kelakuan la yurdi iku ora gawe ridho, ora gawe senang hu ing hasid apa illa zawaluha angin ilange nikmat. Pengennya rusak-rusakan, pengennya hancur-hancuran. Walidhalik karena arah ikilah la yurdihi illa zawaluha qila dikatakan kullul adawati qad turja'i matatuha illa adawata man adaka min hasadi. Kullul adawati utawi saben-saben permusuhan Paturja iku sering temen diharapkan imatatuha opo mateni adawat, menghabisi permusuhan
illa adawataman angin musuhi wong, kecuali permusuhan orang. Ada kang musuhi sapa man ka ing sira min hasadin karena iri, karena faktor iri. Wa qala tawsapa ba'dul hukama al hasadu utawi iri jarhun iku luka la yabra'u kang ora waras apa jarhun, luka yang tidak sembuh-sembuh. Wa hasabul hasudi utawi kecukupane wong kang iri ma iku perkara yalqa kang menemui sapa hasud. Wakala sapa Arabiyun, sapa suwiji wong Badui. Meskipun orang Badui tidak berpendidikan, tapi mereka peka perasaannya. Mara'aitu orang ningali sapa ingsun zaliman ing wong zalim, orang yang jahat. Aku tidak melihat seseorang yang jahat asbaha kang mirip bimadzlumin kelawan wong kang dizalimi. Orang harusnya kalau penjahat itu kan semena-mena senang dapat sesuatu. Maling itu kan jahat, dia kan senang dapat harta. Rampok, copet, koruptor, itu penjahat tapi berkuasa. Tapi ada penjahat sepertinya tertindas, seperti orang yang ditindas. Tuh, kalau penjahat harusnya berkuasa kan, ada kompensasinya. Jadi penjahat dapat penjahat motor, dapat motor. Jadi maling curanmor, dia penjahat. Dapat kompensasinya berkuasa, dapat motor, mobil, kendaraan. Ini sih ada penjahat tapi kelihatannya tuh kayak orang habis dirampok. Nah, kalau perampok, kalau penjahat ikan ruane kan penjahat gitu kan, dapat hasil. Kalau penjahat itu dapat penghasilan dari kejahatannya. Ini sih ada penjahat nggak boro-boro dapat hasil, malah mengenaskan, malah kayak orang ditindas. Min hasidin tini kaya saking atau tinimbang wong kang iri dengki. Orang iri itu penjahat, dia itu zalim, penjahat. Tapi boro-boro dia mendapat kekuasaan, yang ada dia ngenes. Orang hasud itu ngenes, kayak orang habis dirampok. Innahu setuhune hasid yara iku nganggep sebuah hasid an nikmatan ing nikmat alaika ing atase sira, dianggep diyakini nikmatan ing siksa alaihi ing atase hasid. Wa qala tahu sapa al hasan karuane, jadi penjahat itu karuane ya, jadi penjahat itu yang jelas. Ini penjahat enggak jelas ini, wong hasud ini penjahat tidak jelas. Tanggung sekali. Kalau penjahat tuh ya disiksa di akhirat, tapi di dunianya kan berkuasa. Kalau ini sih di akhirat dapat siksa, di dunia pun dapat siksa pula. Siksa dunia, tidak akhirat. Waduh. Kalau sebut Al-Hasanu, ya benar Adam, penjahat yang nggak profesional ya orang hasud. Penjahat tidak profesional. 5 kenapa? Kata Imam Hasan, ya benar Adam, hai anak putu Adam. 5 karena apa? Tahsudu iri sapa sira akhaka ing sedulur sira. Fa in kana lamun ono allazi apa nikmat akta kang maringi sapa Allah hu ing akhaka li karamatihi iku karena mulyae si ahad alaihi ing atase Gusti Allah. Falima maka kenapa tahsudu iri sapa sira man ing wong akrama kang mulya akan hu ing man Allah sapa Allah. Kalau pemberian itu atas dasar dia itu mulia di sisi Allah, tidak pantas kualat kamu memusuhi, kamu menyakiti orang yang dimuliakan Gusti Allah. Kualat, kalau bahasa kita kualat, memusuhi orang yang mulia di sisi Gusti Allah. Kualat. Wa in kana lamun onot lamun tinemu ghairu dzalika apa liyane mengkono karamah. No, bisa jadi orang dikasih nikmat bukan karena dia mulia di sisi Allah, tapi karena dia hina di sisi Allah. Orang kalau sudah terhina di sisi Allah, ya serot baik, kamu mintanya apa, silahkan aja, kamu minta apa. Iblis aja minta hidup sampai hari kiamat, dituruti. Cek kanggo sira kabeh cek ngono las. Kanggo sira cek. Pemberian itu ada kalanya karena dia mulia, ada karenanya dia itu orang yang hina.
Lantas kalaupun dia itu hina di sisi Allah, falima karena apa? Nuli kenapa? Tahsudu iri sapa sira man ing wong masiruhu kang utawi nggon balike man ilan nari iku maring neraka. Ora pantes iri kok kepada orang yang hina. Apa yang diiri? Karuane kalau iri itu orang yang hebat atau yang gimana? Orang ujung-ujungnya masuk neraka kok diiri. Kamu ingin berarti sama-sama ikut masuk neraka. Harta istidraj kok kamu iri. Harta dapat istidraj dari Tuhan. Kok kamu kepingin seperti dia, ya sudah. Sama-sama neraka atau gimana? Jadi iri kepada orang mulia di sisi Allah tidak baik, sama dengan memusuhi orang yang dimuliakan Allah. Iri atau memusuhi orang yang dihinakan Gusti Allah pun tidak pantas. Buat apa iri kepada dia? Waqala sab'duhum al-hasidu utawi wong iri la yanalu iku orang berkoleh sapa hasid minal majalisi saking pira-pira tempat illa madzamatan angin ing celaan wa dzullan lan kehinaan. Wala yanalu lan orang berkoleh sapa hasid minal malaikati saking para malaikat illa laknatan angin ing laknat wa buhton lan bendu. Wala yanalu lan orang berkoleh. Jadi hidupnya enggak tenang, tidak bahagia orang hasud tuh. Hidupnya tidak bahagia. Duduk di sana lihat orang pada senang, dia sendiri benci. Lihat orang lagi senang, dia sendiri benci. Dia hidup di mana-mana, aduh, sengit kabeh. Dari malaikat ya hanya mendapatkan laknat bunton. Wala yanalu lan orang berkoleh sapa hasid minal khalqi saking makhluk illa jazaan angin ngarsulo. Terus wa ithman wa ghamman lan pusing. Wala yanalu lan orang berkoleh sapa hasid indan nazai ing dalam nalikane sekarat mati. Orang yang hasud sekarat matinya gimana? Illa syiddatan angin keras. Waduh, gelapakan, matinya gelapakan. Orang hasud sudah matinya gelapakan. Wahaulan lan yo suatu hal yang menghebohkan, yang meresahkan, keresahan, sesuatu yang mencekam, sesuatu yang mencekam, haulan. Wala yanalu lan orang merkoleh sapa hasid indal mauqifi ing dalam sandinge tempat ngadeg yakni ning alam mahsyar tidak mendapat illa fadihatan angin ing dipermalukan wa nakalan lan siksaan. Utawi iki bayanu hakikatil hasadi iku menjelaskan hakikat iri wa hukmihi lan keputusannya hasad wa aqsamihi lan bagian-bagiannya hasad wa maratibihi lan pira-pira tingkatane hasad. Iklam murwasira anahu ing setunggal kelakuan ikulah hasada. Ora ana iri iku maujud illa ala nikmatin angin ing atase suwiji nikmat. Fa idza an amamaka ing dalem nalika maringi nikmat Allahu sapa Allah ala akhika ing atase sedulur sira binikmatin kelawan siji nikmat falaka moko iku kadue sira fiha ing dalem nikmat halatani utawi sikap loro. Ihdahuma utawi salah sijine halatani antakroha iku yen to sengit sapa sira sengit tilkan nikmata ing mengkono nikmat wa tuhibba lan senang sapa sira zawalaha ing ilange nikmat. Wa hadhil halatu utawi ikilah sikap benci akan adanya nikmat kepada seseorang, bahkan menginginkan agar nikmat itu hilang darinya, itu sama iku diarani apa hadhil halah, diarani hasad dan ing aran hasud. Wal hasadu sehingga maka utawi kang aran iri faknya itu sehingga maka utawi kang aran hasud hadduhu iku utawi batase atau definisi hasad iku utawi definisi hasad karahatun nikmati iku sengit nikmat wa hubbu zawariha lan seneng ilangi nikmat. Seneng hilang nikmat dari hilang dari siapa? Adil mun'ami alaihi saking wong kang diparingi nikmat. Al halatu utawi sikap athaniyatu kang kapindo
an la tuhibba iku yen to ora seneng sapa sira, ora seneng zawalaha ing ilang nikmat. Wala takro halan ora sengit sapa sira wujudaha ing wujude nikmat. Wa dawama halan langgenge nikmat. Walakin tastahi tapi kepingin sapa sira li nafsika kanggo awak sira, sira kepingin mithlaha ing sepadane nikmat. Wa hadhihi utawi iki sikap yang kedua. Melihat orang lain dapat suatu nikmat, kamu tidak berharap nikmat itu hilang. Bahkan kamu mengharapkan, yang kamu harapkan hanya ingin seperti orang tadi. Orang itu dapat rezeki, ya alhamdulillah syukurlah. Tapi kira-kira saya ingin seperti itu, ingin seperti dia juga dapat rezeki yang banyak kayak orang itu. Tidak mengharapkan, tidak punya pikiran jahat. Kalau yang pertama kan pikirannya jahat, tidak suka, mudah-mudahan saja rezekinya jadi macet. Nah ini sikap yang pertama itu hasud. Kalau yang kedua tidak sampai mengharapkan hilang nikmat itu. Wa hadhihi utawi iki sikap kedua tu sama iku diarani apa hadhihi. Hibtotan ing aran hibtoh, kepingin, seneng. Wa qad tahtassu lan terkadang terkhusus apa hibtoh bismil munafasati kelawan istilah munafasah. Wa qad tusamma lan terkadang diarani al munafasatu apa munafasah. Munafasah ini berlomba, diarani hasadan ing istilah hasud. Wal hasadu utawi hasud munafasatun iku perlombaan. Wa yudau lan diletakkan, maksudnya dipakai. Diletakkan ini artinya dipakai. Ahadul lafdhaini apa salah siji istilah loro maudhi al-akhari ing dalam tempate kang sejene. Wala hajara lan ora ana penghalang iku maujud fil asami ing dalam pira-pira istilah, yaitu sekedar istilah. Terkadang hibtoh itu disebut hasad, terkadang hasad itu disebut hibtoh. Tapi alhasil istilahnya sih beda. Itu sih hanya sekedar istilah. Tapi sebenarnya ada perbedaan. Sebagaimana istilah fakir dan miskin, sebenarnya ada batas sendiri. Fakir itu batasnya apa, miskin itu batasnya apa. Tapi kadang-kadang orang miskin disebut fakir, kadang orang fakir disebut miskin. Ya nggak masalah itu sih. Tapi sebenarnya ada batas tertentu. Sebagaimana hibtoh dan hibtoh, munafasah dan hasad ya. Terkadang hasad disebut munafasah disebut hasad. Itu sih padahal beda. Tidak ada penghalang dalam menyebut istilah-istilah ba'da fahmil ma'ani ing dalam semisal memahami piro-piro makna. Ya memang zaman sahabat itu juga sahabat tidak kenal istilah-istilah. Tidak kenal istilah-istilah. Zaman sekarang kan banyak sekali istilah-istilah. Setiap cabang ilmu ada istilah-istilah khusus. Ilmu usul fikih ada istilahnya tertentu, ilmu fikih ada istilahnya sendiri, ilmu kalam ada istilahnya sendiri. Zaman sahabat gak mengenal istilah-istilah, ya sudah pokoknya prakteknya gimana. Ilmu tajwid ada istilah-istilah sendiri, apa itu izhar, apa itu idgham, bihunah dan bila gunah, apa yang itu disebut iqlab, apa yang disebut ikhfa syafawi, izhar syafawi. Zaman dulu dia tidak mengenal istilah-istilah, tapi prakteknya sudah ada, prakteknya sudah benar semua. Zaman sahabat itu prakteknya benar semua. Tapi namanya apa, istilahnya apa, itu tidak ada, belum dikenal istilah-istilahnya. Itu. Ba'da fahmil ma'ani. Wa qad qala lan teman-teman jauh sepekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yaghbitu wal munafiqa yahsudu. Innal mu'mina satuhune wong iman yahbitu iku hibtah sapa mukmin. Hibtah itu kepingin sapa mukmin, ya kepingin mendapatkan nikmat, ya tapi biarkan nikmat itu jangan hilang, tidak mengharapkan hilang dari orang lain, tapi dia ingin seperti orang lain tersebut. Tapi wal munafiq maksudnya wong munafik yahsudu iku iri sapa munafik. Kalau munafik kepinginnya supaya orang itu bangkrut, jatuh, hilang nikmatnya. Fa amal awalu anapun utawi kang pertama, yakni sikap pertama
Sikap pertama yakni apa tadi tuh? Melihat orang lain dapat nikmat. Sikap pertama ada yang hasud, mengharapkan hilang. Yang kedua adalah tidak mengharapkan hilang, alias ghibtah. Fahuwa maka iku utawi kang awal haramun iku hukumnya haram. Menginginkan musibah pada orang lain itu haram. Bikuli halin kelawan segala kondisi. Mutlak haram. Illa nikmatan angin nikmat asoba kang merkoleh ing nikmat fajirun sapa wong jahat, wong lacut, au kafirun atau wong kafir. Tuh, begitu ada orang kafir penjahat mendapatkan suatu nikmat, kamunya benci. Mudah-mudahan nikmat dia, mudah-mudahan rumah baru dia kebakaran sudah. Karena rumah itu digunakan untuk tempatnya orang, mengajak orang untuk bermaksiat misalkan. Semoga kebakaran rumahnya, nggak apa-apa. Jadi nikmat atau segala nikmat yang digunakan untuk fasilitas jahat, itu kita boleh berharap hancur, berharap rusak, nggak masalah. Tapi kalau fasilitas itu tidak digunakan buat maksiat, ya kita jangan punya harapan untuk pikiran-pikiran jelek gitu. Kecuali nikmat yang didapati oleh orang jahat atau kafir, wahwa hale utawi fajir atau kafir, yasta'inu iku menggunakan yasta'milu yasta'milu iku menggunakan sebuah fajir biha kelawan nikmat digunakan ala tahyil sil fitnati ingatase mengobarkan fitnah, ingin menimbulkan kekacauan, kerusakan lingkungan misalkan. Ingin menimbulkan kekacauan, kerusakan lingkungan, doakan semoga fasilitasnya rusak, tidak berfungsi. Wa ifsadidatil baini lan merusak wong kang duweni urusan, bukan malah didamaikan, malah dipanas-panas. Wa idza'il khalqi lan menyakiti masyarakat, fala yadurru maka orang rugiaken ka ing sira karo hatuka apa sengite sira laha maring nikmat. Kamu boleh benci. Ada fasilitas digunakan buat maksiat, harus benci. Wa mahabbatuka lan orang rugiaken apa senenge sira, lan senenge sira li zamani hamaring ilange nikmat. Fa innaka karena setuhune sira la tuhibbu iku ora seneng sapa sira, ora seneng sawalah ing ilange nikmat min haitsu hiya saking sekirane utawi nikmatun iku nikmat. Bukan dari sudut pandang itu adalah fasilitas nikmat yang Allah beri, bal min haitsu hiya, tapi saking sekirane utawi nikmat alatul fasadi itu adalah alat gawe rusak. Tapi kebencianmu itu dilihat dari sudut bahwa fasilitas tersebut digunakan untuk kerusakan. Walau aminta kan lamun aman sapa sira, ngerasa aman sapa sira fasadahu ing gawe rusake fajir, lam yahumma maka ora gawe pusing ka ing sira bi nikmatihi kalawan nikmati fajir. Kalau nikmat yang didapati oleh penjahat itu ya fasilitas biasa-biasa saja. Tuh, fasilitas biasa, bukan digunakan buat alat kerusakan, kan nggak masalah kan. Tuh, semisal penjahat punya baju kan nggak masalah, baju itu kan sekedar dipakai aja, bukan untuk alat jahat kan. Tidak sewot nggak apa kan. Ada orang suka maksiat, beli baju baru, ya silahkan aja, nggak panas, nggak apa kan. Malah kalau kita sewot, ada penjahat pakai baju baru, wah ya itu namanya hasud. Apa urusannya baju dengan penjahat? Tapi kalau penjahat punya bedil, digunakan buat merampok, wah ya kamu mesti benci. Mudah-mudahan aja bedilnya penjahat itu macet, rusak, dicolong orang. Tapi kalau penjahat punya baju, kamu ikut benci. Wah, penjahat aja beli baju baru, apa urusannya? Jadi ada, kita mau sewot-sewot pun ada aturannya ya, ada aturan-aturan. Misalkan duitnya kan kita juga nggak tahu duitnya itu apa dari kejahatan atau tidak misalkan. Apa dikasih kan nggak tahu kan. Yang jelas itu penjahat dapat baju baru, kita nggak tahu dari mana duitnya buat beli baju itu. Jangan dulu jangan langsung sewot-sewot, itu tidak benar.
Kecuali kalau penjahat beli bedil baru digunakan buat ngerampok, mesti sewot. Wa yadullu lan nuduhaken ala tahrimil hasad ing atase harame iri al akhbaru apa pira-pira riwayat allati naqalna kang wis nukil sapa ingsun ha ing akhbar. Wa anna hadhil karahata lan setuhune ikilah sewot benci tuskhitu atau tusakhitu iku gawe sewot, gawe sengit apa hadhil karaha. Liqadha ilahi maring keputusane Gusti Allah. Nanti ujung-ujungnya arah sewotnya ini kepada Gusti Allah. Orang iri itu nanti akan menyentuh Gusti Allah juga. Allahnya lagi ya kasih nikmat kepada orang kaya gitu aja, dikasih nikmat yang hebat-hebat. Jadi urusan penjahat tadi sudah selesai dulu. Yang namanya hasud itu ujungnya bukan sekedar benci kepada orang per orang, bukan man to man, bukan hanya seseorang kepada orang lain. Nanti ujungnya mengarah kepada Gusti Allah. Allahnya lagi ya, tetangga saya orangnya ketus kayak gitu kok dapat dikasih nikmat yang bagus-bagus, dikasih motor baru, kendaraan baru, rumah baru, istri baru. Aduh, padahal orangnya cuma orang ketus gitu aja, segala-galanya fasilitasnya bagus-bagus semua. Ini gimana sih sebenarnya Allah? Nah, ini nanti ujung-ujungnya ke situ, nuduh yang bukan-bukan kepada Gusti Allah. Fi tafdili ba'di ibadihi ing dalam mengunggulkan sebagian piro-piro kawulane Allah ala ba'di ing atase sebagian sejen. Wa dzalika utai mengkono iri hasad la uzra iku ora ono alasan iku maujud fihi ing dalam hasad. Tidak ada alasan untuk benci atas nikmat yang Allah beri kepada seseorang. Wala rukhsatalan ora ana keringanan iku maujud. Coba pikir ya, wa ayu maksiatin utawi endi-endine maksiat. Tazidu iku mungkul apa maksiat ala karahatika ing atase sengite sira, sengit lirahati muslimin maring senenge atau enake wong muslim min ghairi an yakuna saking tanpa yen toh ono laka iku kaduwe sira minhu saking muslim madaratun apa kerugian. Ada orang Islam lagi senang kok kamu malah benci, kok malah kamu sakit hati. Itu kan aduh, boro-boro kalbun anil wahid itu sih. Wa ila hadza marin iki makna asyara mengisyarahkan Al-Qur'an wa Qur'an biqaulihi kalawan dawuhe Gusti Allah, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. In tamsas lamun menyentuh. Ari menyentuh itu bukan sepenuhnya, baru sedikit aja. Yang namanya menyentuh itu kan baru sedikit aja, belum ada orang itu menyentuh, ada orang itu nabok, ada orang mukul. Kalau menyentuh itu kan kerasanya cuma sedikit. Ini gambaran sentuhan nikmat. Artinya sentuhan ini hasanah tuh. Lamun menyentuhkum ing sira kabeh hasanatun apa suwiji kebagusan. Ada nikmat yang baru sedikit aja jatuh kepada kalian mendapat sentuhan nikmat. Kalau sentuhan nikmat itu berarti tidak banyak kan, nikmatnya tidak sampai banyak, baru tersentuh. Beda dengan pukulan nikmat, istilahnya itu udah berarti nikmatnya bertubi-tubi. Nikmat datang bertubi-tubi. Orang kalau dipukul kan sakitnya kan bukan 1 jam 2 jam dipukul sampai lah nikmat ibaratnya menampar kita. Wah, itu berarti kerasanya luar biasa. Kalau disentuh kan kerasanya sedikit. Disentuh kerasanya sedikit. Jadi ini peribahasa. Tersentuh nikmat artinya nikmat yang datang itu tidak banyak. Efeknya tidak banyak. Meskipun baru sedikit nikmat yang datang kepada kalian, tasuk moko gawe blenak opo hasanah, gawe ora nyaman opo hasanah. Hum ing munafikin. Orang-orang munafik tuh tidak suka ada orang mukmin dapat nikmat meskipun baru sedikit. Apalagi kalau nikmatnya bertubi-tubi. Waduh, bencinya luar biasa. Tapi wa intusib
lamun menimpa kum ing sira kabeh sayyi'atun apa keblesakan yafrahu maka bungah sapa munafiqun biha kelawan sayyi'ah. Wa hadhil farahu utawi ikilah bungah bahagia melihat orang kesusahan sama tatut iku arane bungah lacut keprok tangan. Ada saudara kematian malah curahkan duit. Wah, saking bungahnya, ayo saya lagi senang, siapa aja yang lewat sini saya traktir, saya kasih duit. Itu namanya bunga-bunga lacut. Wal hasadu utawi iri wasyamatatulan bungah lacut ya tala zamani iku terkait karone berbarengan opo hasad dan syamata. Wa qala ta'ala Gusti Allah taala wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Wadda kepingin katsirun sapa wong akeh min ahlil kitab saking golongan ahlul kitab law yarudduna lamun bisa balekaken sapa ahlul kitab balekaken kum ing sira kabeh min ba'di imanikum ing dalam suwise imane sira kabeh dibalekaken kufaran hale dadi wong-wong kafir maning. Kenapa kok punya ambisi begitu? Hasadan, karena iri min indi anfusihim saking arahe piro-piro awake ahlul kitab. Jadi hati kecil ahlul kitab itu tahu bahwa iman kepada Nabi Muhammad itu suatu kenikmatan. Menjadi santri itu suatu kenikmatan. Hati kecil ahlul kitab itu tahu. Tapi mereka ingin jadi sahabat Nabi, ingin jadi santri itu tidak mampu. Nggak enak jadi santri itu tidak enak, tidak nyaman. Tahu padahal itu suatu kenikmatan. Maka saking itu dianggap nikmat, maka mereka ingin supaya para sahabat itu jangan jadi santri lagi lah. Supaya nikmat itu hilang. Wadda katsirun min ahlil kitab law kanu mu'minin. Orang ahlul kitab itu terkadang punya harapan, pengen seandainya mereka itu jadi orang mukmin. Tapi nyata-nyatanya nggak bisa jadi orang mukmin itu nggak bisa. Jadi menjadi orang mukmin itu sebenarnya nikmat. Hati kecil golongan ahlul kitab itu tahu itu suatu kenikmatan. Tahu. Tapi begitulah orang itu terhambat dari keimanan, faktornya macam-macam. Ada kalanya karena fasilitasnya tidak enak. Jadi santri itu jelas fasilitasnya tidak nyaman. Jadi santri sahabat itu tidak nyaman. Fasilitasnya saya sudah kadung enak menjadi panutan, menjadi tokohnya orang Yahudi Nasrani. Ya sudah, bagaimana saya mau jadi santri lagi, nggak enak, sudah berada di zona nyaman. Ingin, tapi tidak bisa. Jadi orang itu terkadang pengen iman tapi tidak bisa. Fa akhbara maka ngabari sapa Allah taala anna hubbahum ing setuhune kecintaan ahlul kitab, cinta zawala nikmatil iman ing ilange nikmat iman, hasadun iku arane iri. Wa qala dawu sapa Gusti Allah azza wa jalla waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Waddu kepengin sapa ahlul kitab. Orang ahlul kitab bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang pintar, orang ahli agama pula. Lau takfuruna lamun kufur sapa sira kabeh para sahabat. Keinginan mereka agar supaya sahabat itu jangan berguru kepada Nabi Muhammad lagi, jangan iman, jangan ngaji kepada Nabi Muhammad. Nanti takut mereka kesaing. Takut kesaing. Itu orang Arab itu kan orang Badui. Orang Arab itu kan jauh dari peradaban. Ini kalau diajari terus-menerus sama Muhammad, jadi orang-orang pintar. Malah kita malah jadi kalah nantinya. Gitu kan? Keilmuan kita jadinya kalah. Ini orang-orang pelosok-pelosok aja tuh ngaji kepada Nabi Muhammad. Jadi itu takut kesaing. Takut kesaing. Orang ahlul kitab. Mereka posisinya terhormat karena mereka dianggap sebagai ahli agama. Orang ahlul kitab nih, orang-orang Yahudi nih, tokoh-tokoh Yahudi nih,
sehingga terhormat, berkuasa. Lah sedangkan seandainya ini Muhammad ngajari terus-menerus kepada orang-orang Arab yang jauh dari peradaban, wah jadi mereka orang-orang pintar, menyaingi kita. Wah bahaya ini. Lebih baik mereka jangan ngaji lagi, jangan iman lagi kepada Muhammad. Takut kesaingi, takut tersaingi. Kenapa? Hasadan karena iri min ing di anfusihim saking sandinge piro-piro atiye ahlul kitab. Oh ini kama kafaru ya. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Law takfuruna senang sapa ahlul kitab, law takfuruna lamun kufur sapa ahlul kitab. Kama kafar sapa sira kabeh ya. Kama kafaru kaya oleh kufur sapa ahlul kitab. Fatakununa moko dadi sapa sira kabeh iku sawaan iku pada baik. Wa dzakara lan cerita Allahu sapa Allah hasada ikhwati Yusufa ing iriye pira-pira sedulure Nabi Yusuf alaihi salam. Wa abbaralan nembungaken sapa Allah. Nembungaken mengungkapkan sapa Allah amma saking perasaan fi qulubihim kang ing dalem pira-pira ati ikhwati Yusuf biqalihi kelawan dawuh Allah taala iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin uqtulu Yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Idh qalu ing dalem kene ngucap sapa ikhwatu Yusuf, ngucap la Yusufu yakti utawi Yusuf, sungguh Yusuf wa akhuhu lan sedulure Yusuf, yakni adiknya Nabi Yusuf, satu ibu bapak, yakni Bunyamin, ahabbu iku luwih dicintai ila abina maring bapane kita, minna tinimbang kita. Padahal bocah masih cilik, belum bisa ngapa-ngapain, kerja belum bisa, apa belum bisa, aduh. Sedangkan kita itu kan udah besar-besar, udah gede-gede. Mau cari makan kita sudah bisa, bantu-bantu orang tua sudah bisa. Kenapa orang tua kita malah mencintai Yusuf dan saudaranya? Ini kan tidak adil, kan? Ini sikap yang tidak benar menurut saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi kasih sayang Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini tertuang kepada Nabi Yusuf dan saudaranya. Semua juga dikasihani, semua juga disayangi. Tapi jadi ini suatu pelajaran. Jadi orang tua itu memang pelajaran ya. Seorang tua itu tidak mungkin menyamakan perasaan kepada anak-anaknya. Anaknya 5, tidak mungkin perasaannya sama semua. Kepada anak pembarap bangganya luar biasa, karena disitulah pertama kali dia jadi orang tua. Kepada anak bontot kasihan sekali, melas. Dia lahir ketika dia orang tua udah tua gini, aduh gimana nasibnya? Udah tua gini baru punya anak, kan biasanya kasihan orang tua kan kepada anak bontot. Kepada anak tengah-tengah ini biasanya malang kadak. Dibanggakan tidak, ditembak juga tidak. Sekena-kena aja. Bukan baik anak tengah-tengah. Seoleh-oleh baik. Ya semua juga dikasihani, disayangi. Cuma ya beda. Orang tua itu biasanya menonjol sikapnya kepada anak pembarep sama anak meruju kan, anak terakhir. Kalau anak tengah-tengah ini, aduh, kalau bisa jangan jadi anak tengah. Kalau bisa, tapi kan manusia nggak bisa ngatur kelahirannya sendiri. Khairul umur ausatuha. Tapi biasanya anak itu yang paling dadi itu anak tengah-tengah. Biasanya yang jadi wong alim itu biasanya anak tengah-tengah. Kurang perhatian. Biasanya dijelang-jelang lihat aja. Sing dadi lu biasa anak tengah-tengah. Udah diapa? Ya lamun dadi wong bagus katon bagus, lamun dadi penjahat katon jahat. Anak tengah-tengah. Anak-anaknya ulama dulu itu juga begitu. Biasanya anak tengah-tengah itu yang jadi. Kenapa kok anak tengah-tengah? Biasanya gini,
Kalau anak pembarep itu orang itu kawin, itu motifnya gini. Motifnya adalah pelampiasan syahwat. Maka anak yang lahir, anak pertama itu biasanya jarang jadi orang alim. Biasanya jarang jadi orang alim karena niat hubungan suami istrinya itu pertamanya adalah sekedar pelampiasan biologis saja. Maka biasanya anak pertama itu jarang jadi orang alim. Nah, kalau sudah sadar, kedua, ketiga sudah mulai dewasa pikiran itu, nah, dia melakukan hubungan biologis dengan istrinya, niatnya sudah bukan sekedar pelampiasan, tapi ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Makanya biasanya anak sing entah kedua, ketiga itu biasanya lebih soleh daripada yang pertama itu. Ya tapi nggak apa-apa, itu sih nggak masalah. Nggak masalah. Semua juga dikasihani, semua pun dikasih sayangi. Hanya wong tua memang tidak mungkin menyamakan perasaan kepada anak-anaknya secara imbang, tidak mungkin. Kelasnya Nabi Yakub, perasaannya kan nggak sama. Perasaan kepada Nabi Yusuf, kepada Yahuda, kepada Bunyamin itu beda-beda. Beda-beda. Ya ini karena memang Nabi Yusuf, Nabi Yakub ini paling kecil ya, eman otomatis. Di samping mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain, melihat potongan Nabi Yusuf ini orang pintar, orangnya ganteng, itu pertimbangan tersendiri bisa jadi. Tapi meskipun tidak bisa bersikap perasaan yang sama, jangan sampai mencolok. Orang tua itu jangan sampai mencolok, mencurahkan kasih sayang kepada salah satu anaknya. Boleh aja sayangnya kepada anak bontok, tapi jangan berlebihan. Ini akan menimbulkan iri kepada saudara yang lain. Anak-anak Nabi Yakub ini orang-orang soleh semua loh, padahal. Jangan dikira orang-orang saudara-saudara Nabi Yusuf itu penjahat. Tidak. Mereka pun orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh juga. Tapi penyakitnya bisa muncul karena orang tuanya begitu mencolok, mencurahkan kasih sayang kepada Nabi Yusuf. Jadi pelajaran semua di kisah Quran itu pelajaran semua. Boleh kita mencurahkan lebih abot, lebih berat kepada anak bontot misalkan, tapi jangan sampai mencolok itu. Nanti bisa menimbulkan situasi tidak nyaman kepada saudara yang lain. La Yusufu wa akhuhu lan sedulure Yusuf ahabbu iku luwih disenengi ila abina maring bapane kita minati nimbang kita. Wa nahnu hale utawi kita usbatun iku wong akeh. Padahal kita itu banyak orang. Kok perhatian ayah cuma kepada 2 orang itu saja? Inna abana setuhune bapane kita lafi dolalin iku yakti ing dalam kesasar dalam mencurahkan kasih sayang. Bukan kesasar dalam masalah tauhid, bukan ya. Naudzubillah, para saudara Yusuf itu punya anggapan begitu. Ya orang soleh, bapak kita juga nabi, tapi kok dalam masalah kasih sayang ke anak itu nggak benar itu ayah kita itu. Kata si saudara-saudara Nabi Yusuf. Lafi dolalin iku yakini ing dalam kesasar mubinin kang jelas dalam perihal mencurahkan kasih sayang. Udah kalau begitu uktulu matenano sira kabeh Yusuf ing Yusuf awit terahu atau buango sapa sira kabeh ing Yusuf ardon ing dalam tanah yakhlu kang yakhlu maka fokus, maka bersih fokus kosong, maksudnya kosong itu fokus lakum maring sira kabeh wajhu abikum apa wajah bapane sira kabeh. Kalau nggak ada Yusuf nanti ayah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Fala makarihu maka ing dalam sumangsane sengit sapa ikhwatu Yusuf hubba abihim ing kecintaan bapane ikhwatu Yusuf, cinta lahu maring Yusuf wa sa'alan gawe blenak hum ing ikhwah dalika apa mengkono kecintaan ayah mereka wa ahabbulan seneng sapa ikhwah kepingin sapa ikhwah zawalahu ing ilange Nabi Yusuf anhu saking Yakub saking abihim fahayyabu nulim buang ngilangaken sapa ikhwatu Yusuf ngilangaken hu ing Yusuf anhu saking abihim.
Wa qala ta'ala wallahu a'lam bishawab.